Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Santet Kiriman dari Teman Kerja. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Wendy adalah seorang gadis muda yang tinggal di perantauan kota. Wendy adalah gadis yang berparas cantik dengan senyum ramahnya. Wendy tinggal di sebuah kos dengan bangunan tua yang terletak di sudut jalan sempit yang jarang dilalui oleh masyarakat. Pagi itu, Wendy menyusuri jalanan kota yang mulai ramai. Sambil melangkah ringan, langkahnya membawanya ke warung nasi kuning langganannya, milik Bu Ida. Warung itu selalu menyajikan aroma harum dan cita rasa yang membuat pagi Wendy terasa lebih hidup. Saat tiba di warung, Bu Ida menyambutnya dengan senyum yang ramah. Selamat pagi Wendy, nasi kuning seperti biasa ya? Tanya Bu Ida dengan ramah. Wendy lalu mengangguk sambil tersenyum. Iya dong Bu, terima kasih. Setelah memesan, Wendy mengambil tempat duduk di salah satu sudut warung yang nyaman. Di sana dia bisa melihat jalanan yang masih ramai dan mendengar deru kota yang tak pernah berhenti. Saat menikmati nasi kuning hangatnya, Wendy mendengar beberapa bisikan dari meja sebelah. Sebuah percakapan antara dua orang ibu-ibu yang bersemangat bercerita tentang kejadian misterius di RT sebelah. Mereka bercerita detail kejadian malam sebelumnya di mana seorang penghuni kos yang diduga gantung diri. Akhirnya, Wendy selesai sarapan. Dia pun menghampiri Bu Ida yang sibuk mengatur piring-piring kotor. Bu, denger nggak tadi cerita mereka tentang kos sebelah? Katanya angker gitu ya? Tanya Wendy sambil tertawa kecil. Bu Ida mengangguk. Iya Wendy, kadang-kadang orang suka bikin cerita yang berlebihan kayak gitu. Bener banget itu Bu. Biarlah mereka berpikir apa yang mereka mau. Kalau menurut saya sih lebih fokus ke pekerjaan sama hidup yang positif aja ya Bu. Bu Ida memberikan senyum setuju. Bener banget itu Wendy. Hidup itu penuh dengan ujian, tapi kita yang tentuin gimana yang kita hadapi. Setelah selesai sarapan, Wendy berpamitan kepada Bu Ida. Lalu dia ke terminal kota untuk menunggu bus yang menuju tempat kerjanya. Jalanan yang tadi pagi masih sepi, kini mulai dipenuhi oleh kegiatan warga kota yang bergegas menuju tempat kerja. Setelah perjalanan yang agak panjang, bus akhirnya tiba di terminal dekat dengan tempat kerja Wendy. Wendy hanya perlu berjalan beberapa menit untuk menuju tempat kerja. Di kantor, Wendy memiliki seorang teman bernama Lina. Keduanya sering berbagi cerita dan pengalaman, terutama karena mereka berdua adalah perantauan di kota yang sama. Pagi itu seperti biasa, Wendy dan Lina bertemu di lobi kantor untuk bersiap-siap menuju ruang kerjanya. Saat mereka berbincang-bincang, seorang pria muncul namanya Dendi. Seorang laki-laki yang terkenal dengan bad boy, dengan tatapan tajam dan aura misterius yang melekat padanya. Dendi tersenyum genit kepada Wendy dan Lina. Pagi semuanya, sambil memberikan senyuman yang membuat sebagian rekan kerja wanita terpesona. Wendy yang sudah sering melihat sikap Dendi yang mencoba untuk mendekatinya hanya tersenyum simpul. Dia tahu betul bahwa Dendi bukan tipe orang yang serius, terlebih karena reputasinya yang terkenal sebagai bad boy di kantor tersebut. Lina yang agak terbawa suasana tersenyum ramah sambil menjawab, "Pagi juga Dendi, semangat kerjanya ya." Dendi hanya mengangguk sambil melemparkan pandangnya kepada Wendy, membuat suasana menjadi canggung sejenak. Namun Wendy tetap bersikap cuek dan berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya. Ketika pintu lift terbuka, mereka bertiga masuk ke dalamnya. Dendi berdiri di sudut dengan sikap yang santai, sementara Wendy dan Lina berusaha tetap fokus pada percakapan mereka sendiri. Lift berhenti di lantai tempat kantor mereka berada. Dendi dengan santainya keluar lebih dulu, meninggalkan Wendy dan Lina di dalam lift. Wendy hanya menggelengkan kepala, sementara Lina tertawa kecil. Orang itu gak usah diambil pusing ya Wendy, mending fokus aja sama pekerjaannya kita. Wendy hanya tersenyum. Iya Lina, gak usah diambil pusing orang genit kayak gitu.
Mereka berdua melangkah keluar dari lift dan menuju ke meja masing-masing. Suasana di kantor terus berlangsung seperti biasa. Namun tekanan dari dua pria yang sepertinya tertarik pada Wendy semakin terasa. Ternyata tak hanya Dendi, kepala divisi di bagian yang sama yang bernama Rian, juga menunjukkan ketertarikannya kepada Wendy. Suatu siang, Rian mendekati meja kerja Wendy sambil tersenyum ramah. "Hai Wendy, bagaimana kalau kita makan siang bersama hari ini? Aku tahu loh tempat makan yang enak dekat sini." Wendy dengan senyum ramahnya menjawab, "Terima kasih Rian, tapi maaf, aku rasa aku masih kenyang." Rian mengangguk mengerti. Oh, oke. Mungkin lain kali aja ya. Kalau kamu butuh bantuan apa-apa, bilang saja padaku. Setelah Rian pergi, Lina yang duduk di meja sebelah Wendy tidak bisa menahan tawanya. "Wah, Wendy, kamu emang jago banget nolak lamaran makan siang dari Rian. Gimana sih, cowok kantong, kepala divisi lagi?" Wendy hanya tersenyum. "Ah, Lina, dia cuma ngajak makan kok, gak usah dibesar-besarin deh." "Siapa yang bilang dibesar-besarin? Aku cuma lihat fakta loh. Kamu tuh kayak magnet buat cowok-cowok itu." Wendy hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kehidupan di kantor bagi Wendy tidak selalu berjalan mulus. Di tengah banyaknya orang-orang yang mungkin menyukai Wendy, ada satu nama yang seolah selalu menjadi konflik bagi Wendy, yaitu perempuan yang bernama Noni. Sejak bekerja bersama di perusahaan tersebut, Noni sering menunjukkan sikap yang usil dan tak ramah kepada Wendy. Entah apa yang menjadi alasan dibalik sikap Noni, Wendy merasa perlu untuk profesional dan tidak memperkeruh suasana. Setiap kali Wendy melintas di sekitar ruang kerja Noni, pandangannya tajam dan senyum sinis selalu menyertainya. Noni kadang-kadang membuat komentar pedas atau memberikan tatapan sinis yang membuat suasana kantor menjadi tegang. Wendy mencoba untuk tidak terlalu memikirkan sikap Noni, fokus pada tugasnya masing-masing, bekerja secara profesional. Suatu hari, Noni menyusun rencana kecilnya. Saat rapat di tim, Noni dengan sengaja menyelipkan komentar yang ditujukan untuk merendahkan ide-ide yang diusulkan oleh Wendy. Meskipun Wendy mencoba untuk tetap tenang, raut wajahnya mengungkapkan ketidaknyamanan. Setelah rapat, Lina yang sadar dengan situasi tersebut menghampiri Wendy di meja kerjanya. "Wah Wendy, Noni ya dasar, memang paling suka bikin masalah ya. Dia tuh kayak iri loh sama kamu." Wendy hanya tersenyum, mencoba untuk menghindari konflik. "Ah udahlah, biarin aja Lina." Suatu siang yang cerah, setelah Wendy dan Lina selesai makan siang, Wendy tiba-tiba tampak bingung. Dia meraba-raba di dalam tasnya, tampak mencari sesuatu yang penting baginya. Lina yang duduk di sebelahnya langsung menarik perhatiannya. "Wendy, ada apa? Kenapa? Ada yang hilang apa?" tanya Lina. "Aku pikir aku bawa sisir tadi, tapi kok sekarang nggak ada ya?" Lina tersenyum sambil mengecek isinya. "Mungkin jatuh atau tertinggal di meja makan tadi." "Oh ya sudahlah, aku bisa beli lain kali saja," ujar Wendy. Saat sore pun tiba. Wendy bersiap-siap untuk pulang dari kantor. Dia menutup laptopnya, mengatur kembali barang-barang di meja kerjanya. Di lobi, tiba-tiba Dendi muncul dengan motor sportnya. Dengan wajah ramah, dia mengajak Wendy. Wendy, mau pulang bareng nggak? Aku lagi ke arah situ juga nih." Wendy tersenyum ramah namun tegas. "Ah, nggak usah Dendi, aku naik bis aja." Wajah Dendi tampak kecewa sejenak, tapi dia segera menyembunyikan ekspresinya. "Oh, oke. Kalau begitu lain kali ya. Sampai jumpa." Wendy hanya mengangguk melanjutkan langkahnya menuju halte bis kota. Bis kota akhirnya tiba di depan gang kecil yang menjadi akses menuju tempat kos Wendy. Senja sudah mulai meredup dan suasana di gang terasa sepi dan agak horor pada sore itu. Lampu jalan yang remang-remang dan bayangan bangunan yang tampak agak kusang menambah aura mistis di sepanjang gang. Tidak seperti hari biasanya, Wendy merasa sesuatu yang berbeda pada sore itu. Gang yang biasanya ramai dengan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan sepeda motor, ini terasa sepi dan sunyi. Seolah-olah langkah-langkah Wendy menghasilkan gema yang menciptakan kesunyian yang mencengangkan. Dia mempercepat jalannya, hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya.
Meskipun dia tahu bahwa ini hanya perasaannya saja, saat dia berjalan lebih cepat, terdengar suara langkah kaki yang mengikutinya di belakang. Wendy berhenti sejenak dan membalikkan tubuhnya, mencoba melihat siapa yang ada di belakangnya, namun tidak ada sosok yang terlihat. Suara langkah kaki itu masih terdengar, membuat Wendy semakin gelisah. Wendy melangkah lebih cepat dan mencapai pintu masuk kosnya. Dia merasa lega saat pintu tertutup di belakangnya dan mengunci kamar kosnya. Wendy memasuki kamar kosnya dengan nafas yang terengah-engah dan kelelahan. Setelah mandi dan berberes-beres, Wendy yang merasa kelelahan, dia menjadi mengantuk. Tanpa menyalakan lampu kamar, dia langsung berbaring di atas tempat tidurnya yang sederhana. Namun malam itu, tidurnya tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Di dalam mimpinya, Wendy mendapati dirinya terjebak dalam kegelapan. Kepalanya terasa gatal, seolah-olah ada serangga yang menggigit kulitnya. Wendy mencoba untuk menggaruknya, tapi semakin digaruk, semakin terasa gatal dan nyeri. Ketika dia memeriksa wajahnya di cermin, dia kaget melihat adanya belatung yang keluar dari pori-pori kulitnya. Rasa mual dan takut melanda, tapi dia tidak bisa berhenti menggaruk. Semakin banyak belatung yang keluar, semakin terasa gatal dan menyakitkan. Wendy terbangun dengan nafas terengah-engah. Dia meraba wajahnya dan merasa lega melihat bahwa itu hanya mimpi buruk saja. Namun, rasa gatal dan ketidaknyamanan masih terasa. Dia meraba kulitnya dan terkejut merasa adanya benjolan kecil. Wendy segera menyalakan lampu dan menuju kamar mandi. Dia memeriksa wajahnya di cermin dan kembali terkejut melihat beberapa bentol kecil di kulitnya. Pagi harinya, Wendy bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Saat dia melihat cermin, alangkah terkejutnya karena wajahnya penuh dengan jerawat besar yang memerah. Tetapi Wendy tak menghiraukan kondisinya karena dia takut terlambat ke kantor. Sesampainya di kantor, seperti biasa, Wendy bertemu dengan Lina di lobi. Lina yang selalu ramah langsung menyapanya. "Hai Wendy, ada apa dengan wajahmu? Kenapa ada jerawat-jerawat besar seperti itu loh?" "Iya, aku juga bingung Lina, tiba-tiba pagi ini muncul banyak jerawat seperti ini." Lina lalu mengangguk. "Mungkin alergi atau kurang tidur. Coba periksa ke dokter kulit nanti." Saat mereka ngobrol, tiba-tiba Noni muncul dari belakang. Dengan senyum sinis, Noni berkata, "Wah, wajah Wendy makin kucel aja nih. Ih, mungkin kena penyakit itu. Hati-hati loh." Lina langsung menegur Noni. "Noni, gak perlu deh ngeledek kayak gitu. Wajah Wendy kan urusan pribadi. Jangan ngomong yang gak guna kayak gitu." Noni hanya mendengus dan pergi dengan geram. Lina menggelengkan kepala. "Dia emang suka banget ganggu kamu ya. Udah, gak usah dipikirin Wendy. Yuk, naik ke lift aja." Sepanjang hari, kondisi wajah Wendy semakin memburuk. Jerawat-jerawat merah yang semakin banyak dan mengeluarkan bau yang tak sedap membuatnya merasa tidak nyaman. Setiap kali dia mencoba konsentrasi pada pekerjaannya, rasa sakit dan gangguan dari jerawat-jerawat itu membuatnya sulit fokus. Saat menjelang sore, Pak Rian memanggil Wendy ke ruangannya. Dengan wajah serius, Pak Rian menegur Wendy karena beberapa tugas yang tidak terselesaikan dengan baik. Wendy mencoba menjelaskan kondisinya yang tidak fit, namun Pak Rian hanya merespon dengan ketidakpuasan. "Kamu ini harus mengutamakan pekerjaan, Wendy. Ini bukan alasan yang bisa diterima untuk tidak menyelesaikan tugas dengan baik," ujar Pak Rian dengan nada tegas. Wendy keluar dari ruangan Pak Rian dengan langkah yang berat. Dia merasa tertekan dan tidak dihargai. Ketika dia kembali ke tempat duduknya, Wendy tidak bisa menahan air matanya. Lina yang duduk di meja sebelah merasa prihatin melihat keadaan Wendy. Dia menghampiri dan mencoba untuk menenangkan temannya itu. "Wendy, jangan terlalu dipikirin. Mungkin ini hanya masalah sementara kok. Ayo pulang saja sekarang. Besok kita pikirin solusinya." Wendy mengangguk dengan mata yang masih berkaca-kaca. Bersama-sama mereka meninggalkan kantor dan menuju halte bis. Sesampainya di kos, Wendy merasa bahwa ia perlu menyegarkan diri. Lalu dia mandi, namun ketika dia membuka keran air yang keluar tiba-tiba berwarna merah seperti darah. Wendy kaget dan segera menutup kerannya, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia membuka keran lagi, kali ini dengan harapan bahwa itu hanya kejadian sekali. Namun, air yang keluar kembali berwarna merah, seolah-olah menyiratkan kejadian yang tidak wajar. Wendy melangkah keluar dari kamar
mandi. Dengan perasaan yang agak takut, Wendy kembali ke kamar mandi untuk mandi dan membuka keran lagi. Keran itu mengeluarkan air yang normal, tidak seperti tadi merah darah. Wendy pun mandi untuk menyegarkan badannya. Wajah Wendy semakin hari semakin parah akibat jerawat yang terus muncul. Banyak temannya yang mulai menjauhinya, tapi Lina tetap menjadi sahabat baiknya yang selalu memberikan dukungan dan kehangatan. Suatu hari, setelah Wendy keluar dari toilet, dia tidak sengaja berpapasan dengan Dandy di koridor toilet. Dandy yang mungkin melihat kondisi wajah Wendy yang semakin buruk, lalu berkata, Dengar Wendy, kata Dandy dengan senyuman jahilnya. aku punya solusinya untuk masalah wajahmu kayak gini loh. Aku punya obat mujarab yang pasti bisa menghapus jerawatmu itu. Wendy yang merasa frustasi dengan kondisinya sempat merasa tertarik. Serius? Apa obatnya, Dandy? Dandy tersenyum licik. Tentu aku berani jamin kesembuhannya. Tapi tentu ada syaratnya dong. Kamu harus jadi pacarku dan memberikan kepuasan padaku, yang bisa dimulai malam ini pastinya. Wendy langsung merasa marah dan tersinggung oleh tawaran yang tidak pantas itu. Apa yang kamu omongin, Dandy? Kamu pikir aku setuju dengan tawaran murahan itu? Kamu ini benar-benar melecehkanku. Awas kau. Wendy meninggalkan Dandy yang masih berdiri dengan senyuman meledek di wajahnya. Dia merasa terhina dan kesal dengan tindakan yang tidak pantas itu. Beberapa hari berlalu, namun wajah Wendy tak kunjung sembuh. Jerawatnya semakin parah, bahkan ada yang mengeluarkan nanah. Semua masalah mulai menghampiri hidupnya. Di kantor, dia merasa dikucilkan dan dia bahkan diskor sementara karena alasan yang tidak jelas. Teman-temannya semakin menjauhinya, membuat Wendy merasa semakin terasing. Pagi itu, setelah menerima kabar bahwa pekerjaannya dihentikan sementara selama 1 minggu, Wendy merasa hancur. Dia perlahan-lahan meninggalkan kantor dengan beban hati yang begitu berat. Saat senja tiba, Wendy merasa lemas dan hampir tidak mampu menahan beban perasaannya. Dia merenung di tepi jalan, menangis sendirian. Hidupnya seperti hancur menjadi potongan-potongan kecil yang tidak bisa digabungkan kembali. Tiba-tiba, Wendy merasakan kelemahan yang luar biasa dan jatuh di pinggir jalan. Tangisannya semakin keras dan dia merasa seperti kehilangan pegangan dalam hidupnya. Di saat itulah, seorang wanita yang lewat dengan cepat melihat kondisinya dan segera menghampirinya. Wanita itu dengan penuh kepedulian dan empati menawarkan bantuan. Maafkan saya, Mbak, apa yang terjadi ya? Ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu dengan lembut. Wendy tidak bisa menahan tangisannya. Dia bercerita tentang semua cobaan yang menimpa dalam beberapa hari terakhir. Wanita itu mendengarkan dengan sabar, lalu dengan ramahnya menawarkan bantuannya. Ayo datanglah bersamaku, pergi ke tempat yang mungkin bisa membuatmu tenang, tempat di mana kita bisa bicara lebih baik, kata wanita itu sambil menopang Wendy. Mereka berdua berjalan bersama menuju sebuah masjid yang tampak tenang di dekatnya. Wanita itu memapah Wendy, membimbingnya ke dalam masjid, dan mereka duduk di salah satu sudut yang tenang. Dalam obrolan yang hangat, Wendy menceritakan lebih lanjut tentang kesulitannya. Wanita itu dengan lembut dan bijaksana memberikan dukungan moral. Dia meyakinkan Wendy bahwa hidup selalu penuh ujian, tapi setiap ujian itu pasti memiliki hikmahnya. Saya yakin, Mbak, bahwa setiap ujian pasti akan berlalu, dan mungkin di balik semua ini ada suatu kebaikan yang sedang disiapkan untuk Mbak, ujar wanita itu dengan senyuman yang penuh pengertian. Wendy merasa sedikit lega. Kejadian di masjid itu memberikan sedikit ketenangan dan harapan baru. Wanita baik hati itu kemudian menawarkan bantuan lebih lanjut, termasuk membantunya mencari solusi untuk masalah jerawat dan pekerjaannya. Setelah Wendy bercerita tentang kehidupannya, setelah ngobrol banyak, mereka akhirnya berkenalan. Wanita itu bernama Aisyah. Setelah Wendy bercerita tentang kehidupannya kepada Aisyah, wanita baik itu menyarankan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Aisyah mengajak Wendy untuk memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah hidupnya. Wendy seakan merasa seperti menemukan jawaban di hatinya. Keputusan untuk memperdalam pemahaman tentang agama Islam menjadi langkah awalnya. Aisyah dengan tulus menjadi mentornya, memandunya melalui berbagai ajaran agama, membimbing
membimbingnya dalam doa dan membantu Wendy menemukan ketenangan dalam kehidupan yang penuh ujian. Hari demi hari, Wendy mulai meresapi nilai-nilai agama Islam. Dia memutuskan untuk mengenakan hijab sebagai awal dari perubahan dalam hatinya. Meskipun awalnya mungkin terasa sulit, Wendy merasakan kekuatan dalam keyakinan yang baru. Dalam suatu waktu, Aisyah membawa Wendy untuk bertemu dengan seorang ustadz yang diharapkan bisa memberikan bimbingan dan penyembuhan untuk sakit yang dialami Wendy. Ustadz tersebut dikenal sebagai sosok yang memiliki keahlian di bidang spiritual dan penyembuhan. Dalam pertemuan itu, ustadz tersebut dengan penuh perhatian mendengarkan cerita Wendy. Dia memberikan nasihat dan doa untuk kesembuhan fisik dan spiritual Wendy. Ustadz tersebut meyakinkan Wendy bahwa ujian yang dialaminya adalah bagian dari takdir Allah untuk menguji keimanan dan ketabahan hatinya. Wendy merasa haru dan bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh Aisyah dan ustadz tersebut. Dalam prosesi penyembuhan Wendy, ustadz mengungkapkan bahwa sakit yang dialami Wendy mungkin merupakan kiriman dari seseorang yang tidak suka padanya. Dia menjelaskan bahwa ada energi negatif yang bisa disalurkan melalui barang-barang pribadi seseorang, dan dalam hal ini barang milik Wendy mungkin menjadi sarana untuk mentransfer energi negatif tersebut. Meskipun ustadz tidak menitik beratkan pada siapa pelaku pengirim penyakit ini, dia menekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana Wendy meresponnya. Ustadz menyarankan agar Wendy fokus pada doa, memohon kesembuhan dan perlindungan dari Allah. Dia menjelaskan bahwa kekuatan doa dan keyakinan yang kuat adalah kunci untuk mengatasi segala cobaan, termasuk penyakit yang mungkin disebabkan oleh energi negatif ini, atau yang mungkin bisa kita sebut dengan santet. Wendy mendengarkan dengan seksama, dan dalam hatinya dia merasa semakin mantap untuk memperdalam ketaatannya kepada Allah. Ustadz memberikan doa-doa khusus untuk kesembuhan dan perlindungannya. Dalam hari-hari berikutnya, Wendy selalu melibatkan diri dalam ibadah dan doa. Setiap kali dia merasa lemah atau sakit, dia selalu berdoa atas kesembuhan dan perlindungan dari Allah. Perlahan tapi pasti, Wendy merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun penyakit fisiknya mungkin tidak langsung sembuh, tetapi ada ketenangan dan kekuatan yang datang dari dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, setelah masa skorsing selesai dan Wendy mengalami perubahan positif, dia memutuskan untuk kembali ke kantor. Wajahnya yang perlahan membaik, sumber kebahagiaan baginya. Saat dia memasuki kantor, sorot mata dan senyuman Lina langsung menyambut kedatangannya. Lina yang duduk di meja sebelahnya langsung berseru, "Wendy, kamu kembali. Senang sekali melihat wajahmu yang sudah sembuh itu." Wendy tersenyum dan merasa hangat dengan sambutan temannya. Dia merasa bersyukur atas perubahan yang baik terjadi dalam hidupnya, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga secara spiritual. Dia juga senang atas perubahan temannya yang menggunakan hijab saat ini. Saat bekerja, Lina menatap Wendy. "Wendy, kamu benar-benar terlihat cantik dengan hijab yang baru. Aku senang melihat perubahan positif ini dalam dirimu." Wendy tersenyum penuh rasa syukur. "Terima kasih Lina, aku merasa lebih nyaman dan yakin dengan pilihan ini. Rasanya seperti ada kekuatan tambahan yang datang bersamanya." Lalu Lina mulai bercerita, "Oh ya Wendy, ada sesuatu yang perlu aku ceritain. Beberapa hari lalu, Dendi mengalami kecelakaan parah dan saat ini masih dalam keadaan koma," ujar Lina dengan suara pelan. Wendy terkejut mendengarnya. "Hah? Yang bener? Kasihan sekali Dendi. Semoga dia segera pulih ya." Lina melanjutkannya, "Dan kemarin tiba-tiba Noni mengajukan resign. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Rasanya ada banyak perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat ini. Walaupun mereka sangat menyebalkan, tapi saya rasa kasihan juga." Lalu setelah obrolan itu, mereka melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Waktu sudah sore dan Wendy pulang dari kantornya. Ia berjalan kaki pulang melewati gang menuju tempat kosnya. Namun kali ini kejadian tak terduga mengubah suasananya. Seorang wanita muncul dari balik sudut gang, dan alangkah terkejutnya melihat Noni yang berlutut di hadapannya sambil menangis. "Wendy, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal atas semua yang telah aku lakukan padamu." Wendy tercengang dan bingung.
Noni, apa yang terjadi? Kenapa kamu? Noni memotong dengan tangisan yang semakin deras. Aku yang menyebabkan penyakitmu, Wendy. Aku dan Dendi, kita berdua melakukan sesuatu yang sangat jahat buatmu. Kami hilaf, kami mengirimkan santet padamu karena cemburu dan dendam. Aku cemburu dengan perlakuan baik Pak Rian padamu, dan Dendi dendam karena sering ditolak olehmu. Wendy merasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Noni melanjutkan penjelasannya. Aku merasa iri padamu, Wendy, dan itu membuatku kehilangan akal sehat. Kami berdua merencanakan hal-hal yang buruk, dan kami mengirimkan santet padamu dengan harapan hidupmu akan hancur. Wendy merasa sakit hati yang mendalam di hatinya, tidak hanya karena pengkhianatan dari Noni, tetapi juga karena ia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu yang begitu jahat kepada orang lain. Aku tahu ini tidak mudah untuk dimaafkan, Wendy. Aku hanya ingin minta maaf dengan tulus padamu, Wendy. Wendy masih terdiam, memproses semua yang baru saja ia dengar. Setelah beberapa saat, Wendy dengan suara lirih berkata, "Kamu tidak bisa memahami betapa sakitnya hidupku karena perbuatanmu. Tapi aku berusaha untuk memaafkanmu, Noni. Semoga kamu bisa belajar dari kesalahan ini." Wendy merasa kasihan kepada Noni dan memaafkannya, karena Wendy merasa Noni sudah dihukum atas perbuatannya. Wajah Noni yang dulu cantik, kini bernanah dan berjerawat seperti yang dialami Wendy saat kemarin. Dia melihat Noni pun dengan keadaan lemah, tubuhnya kurus kering, dan itu membuat Wendy memaafkan perbuatan Noni. Noni masih dalam keadaan bersujud dan Wendy meninggalkannya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita sebagai manusia untuk menjadi lebih baik. Buang semua penyakit iri hati, dengki, agar hidup kita menjadi lebih baik. Sekian cerita kali ini, ambil positifnya dan buang negatifnya. Bagi kamu yang belum subscribe channel Ruang Sunyi, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan komennya, dan nantikan cerita-cerita horor lainnya di channel Ruang Sunyi.